ya. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika pengambilan darah adalah teknik komunikasi. Tujuannya apa sih? Teknik komunikasi ini dilakukan agar pada saat pengambilan darah nanti pasien merasa nyaman ya. Nyaman artinya diperlakukan eh, dengan baik sehingga eh, dari sisi kenyamanan itu nanti akan mendapatkan kualitas darah yang baik pula ya. Jadi beberapa tuntutan pelayanan itu karena faktor perubahan masyarakat ya, dari tingkat sosial, kemudian tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan, di mana faktor ini sangat berperan penting dalam eh, mempengaruhi bagaimana kita melayani masyarakat. Kemudian terkait dengan perkembangan teknologi ya, jadi sekarang ini apa-apa itu tinggal dipencet sudah berjalan ya, artinya sudah bisa kita kendalikan dari manapun kita berada ya. Kemudian ada tuntutan regulasi juga ya. Jadi di satu sisi kita harus memberi pelayanan yang terbaik ya. Kemudian juga dari sisi tanggung jawab profesional ya. Kita melayani itu harus secara profesional ya, secara profesional. Kemudian tentunya imbasnya adalah dari sisi finansial ya. Nah, hal ini yang menyebabkan kita harus melayani ataupun memberikan servis yang baik kepada apa itu masyarakat. Kemudian yang lain bahwa implementasi dari service quality itu adalah dari beberapa faktor ya, adanya penanganan tentang customer complaint, kemudian bagaimana memperbaiki sikap, pengembangan keterampilan berkomunikasi, dan yang terpenting adalah memberi pelayanan ya, pelayanan terhadap masyarakat dengan bersikap ramah, atau bagaimana wajah kita itu tampak melayani dengan baik, itu adalah bagian dari service excellence ya. Nah, komunikasi itu harus berjalan apabila dari sumber itu bisa diterima oleh penerima itu dengan baik ya. Artinya ada hal yang mengalir di situ ya, mengalir. Nanti kalau tidak nanti akan berhenti ya. Artinya seperti air mengalir lah. Kalau kita mengalirkan air 1 mili ya harusnya diterimanya 1 mili gitu ya. Sehingga jalur 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 komunikasi itu harus lancar ya. Nah, itu juga sama. Jalur komunikasi itu tentunya ada pengirim, terus ada sumber beritanya, kemudian ada penerima. Kalau sumber mempunyai gagasan, pemikiran atau kesan yang baik itu akhirnya nanti bisa diterjemahkan atau disandingkan dalam kata-kata dan simbol yang kemudian akan disampaikan. Jadi ini sama persis ketika kita mengirimkan sesuatu kepada orang lain lah gitu. Artinya ya kayak model sistem online sekarang ya. Kita mengorder sesuatu itu harus sesuai, oh saya sedang butuh misalnya sepatu merek sekian, merek ini gitu kan, harus terkomunikasi dengan baik gitu. Sehingga nanti itu harus kita terima dengan baik. Cuman kalau model yang online itu kadang-kadang si penerima dan penerima itu kadang-kadang
ada miss ya, karena online itu kadang-kadang hampir tidak sesuai, terutama untuk dalam bentuk-bentuk barang. Tapi kalau dalam bentuk visual, mungkin ini bisa dua arah ya. Kalau seperti ini kan satu arah, pengirim, berita, penerima. Nah, sebetulnya kalau ini bisa dua arah lebih bagus lagi ya, gitu. Biar nanti antara penerima dan pengirim kalau itu tidak ada kejelasan ya, itu akan dikembalikan lagi ke pengirim. Sebetulnya apa sih? Nah, tapi kalau kita bisa mengemas sumber itu dengan baik ya, berita itu dengan baik, mungkin akan diartikan oleh penerima itu dengan baik pula ya gitu. Nah, ini mungkin dampak dari penerima itu bisa saja mengirimkan berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim ya. Jadi ini sebetulnya bisa kembali ke pengirim ya. Nah, ada 4 unsur keterampilan dalam berkomunikasi ya. Yang pertama sumber. Sumbernya siapa? Jadi sumber harus bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah kecakapan dalam memahami unsur komunikasi tersebut. Kalau sumbernya apa tuh kalau kita tidak paham betul dengan sumbernya itu, dengan pemahamannya itu nanti khawatir nanti yang disampaikan itu tidak bisa diterjemahkan. Kemudian isi pesan ya, isi pesan tentunya ya harus menyesuaikan dengan tujuan komunikasi. Enggak mungkinlah kita mengharapkan misalnya beli di warung gitu ya. Bu mau beli cabai nanti yang dibelikan lada kan walaupun sama-sama pedas gitu ya gitu. Beda kalau kita nembung Bu beli yang pedas-pedas kan banyak. Bisa diberi cabai, bisa jadi diberi minyak gosok ya karena juga pedas karena komunikasinya itu tidak tidak jelas ya. Nah, medianya apa? Bisa ketemu langsung, bisa bertatap muka, bisa pakai kertas, ya. Karena komunikasi itu bisa saja dengan lembar lipat, ya. Seperti pengalaman kalau mungkin kita pernah ke luar negeri dengan beberapa orang yang tidak paham, biasanya kita menulis, ya, menulis sesuatu yang bisa kita sampaikan, ya. Atau bisa dengan peraga bahasa Tarsan, gitu ya, gitu, ya. Kemudian si penerima, kita harus paham karakter dari penerimanya itu seperti apa gitu ya. Nah, yang terpenting adalah perlu dilengkapi dengan umpan balik ya. Maksud nggak dengan apa yang dikomunikasikan itu. Terus kemudian untuk bisa menyampaikan dengan baik, kita harus mempunyai kemampuan cara berbicaranya, cara bertanyanya, agar ketika berbicara itu tidak memberi kesan menggurui dan seterusnya ya. Kemudian banyak mempertanyakan kembali gitu ya. Kemudian mendengarkan ya. Jadi sebetulnya ketika kita berkomunikasi itu tidak boleh memotong kalimat. Biarkan si komunikator atau si penerima itu menyelesaikan dulu apa yang menjadi pesannya tersebut. Kemudian ada observasi. Observasi itu yang timbal balik tadi ya, atau feedback tadi ya. Tujuannya apa? Agar dapat memahami apa yang tersurat ya. Kemudian yang terpenting adalah menjaga sikap ya. Sikap kita bagaimanapun juga harus bersikap baik ya, bersikap ramah. Nah, komunikasi itu keberhasilannya sebetulnya tidak dari sisi verbal saja ya. Jadi ternyata verbal itu hanya memberi sumbangan hanya 7%. Kemudian nada 38%. Nah, yang terbanyak adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu ya bisa saja dari senyuman, dari sikap, dari apalah yang bisa diterjemahkan dari bahasa tubuh ya. Ini bahasa tubuhnya baik tapi ngomongnya juga keras, kasar itu ya. Akhirnya komunikasi itu tidak berjalan baik ya. Gitu. Komunikasi itu bisa diistilahkan adalah moment of truth ya, artinya bahasa mulut ya. Jadi
mulut kita yang bisa diterjemahkan atau sering disebut dengan MOT ya. Saat di mana pelanggan mendapat kesan pertama tentang apa saja yang menyangkut individu atau bagian kita yang dianggap oleh pelanggan sebagai cermin dari organisasi kita secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita ingat iklan itu ada yang mengatakan kesan pertama begitu menggoda itu ya. Jadi itu mungkin sebuah arti komunikasi ya, gitu, memberikan kesan yang baik ya. Kemudian pengelolaan MOT ya, moment of truth-nya ya. Itu dari si pasien datang, sikap kita harus seperti ini ya, gitu. Pada saat bertransaksi pun harus memberikan kesan yang baik ya. Bahkan sampai si pasien itu atau si yang kita layani itu selesai ya gitu. Jadi di awal dan di akhir itu kita harus memberikan pelayanan yang baik ya. Karena pelanggan adalah merupakan sosok yang emosional ya. Artinya bisa saja ketika kita tidak melayani yang baik ya, faktor tadi yang disampaikan terakhir dari sisi finansial itu gagal ya gitu. Nah, sekarang terkait dengan komunikasi plebotomi ya. Komunikasi plebotomi itu adalah menyangkut dengan komunikasi interpersonal ya. Bagaimana kita bertatapan seperti ini, memberi bahasa tubuh yang baik ya, itu tidak menggurui, tidak ya banyak hal lah gitu yang bisa kita perhatikan di sini ya. Itu adalah komunikasi yang interpersonal ya, hubungannya dengan manusia. Yang kedua adalah komunikasi profesional. Kita harus memberikan pelayanan ini dengan secara profesional ya, dengan baik ya. Kalau kita sebagai pengambil darah ya harus bisa mengambil darah dengan baik ya, profesional gitu loh. Dinilai oh ini orang itu cakap gitu. Nah, komunikasi plebotomi yang interpersonal itu dimulai dari prainteraksi ya. Prainteraksi itu tentunya ya dengan mempersilahkan dan seterusnya itu. Kemudian memperkenalkan, perkenalkan nama saya ini, kemudian mengorientasi kebutuhannya dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru ke tahap kerja ya, melakukan apa yang menjadi tujuan kita, kemudian adalah terminasi ya. Jadi tujuannya adalah dengan membangun kepercayaan diri pada pasien. Kalau pasien merasa percaya ya akhirnya komunikasi itu akan berhasil ya. Kemudian kita harus perhatikan juga bahwa komunikasi plebotomi itu adalah sifatnya menolong dan membantu serta meringankan beban yang diderita pasien ya. Ingat pasien itu adalah orang yang sedang menderita ya, baik secara fisik, mental atau jiwanya ya, sehingga sering menimbulkan gangguan emosional ya. Gangguan emosional itu bisa saja sedih ya, bisa saja takut, bisa saja lekas tersinggung, pemarah gitu ya. Jadi ini harus Anda perhatikan dengan baik ketika kita memberikan pelayanan ya. Komunikasi plebotomi itu juga harus menimbulkan kesan lahiriah dan keramah tamahan mulai dari senyuman penuh ketulusan, kerapian busana, sikap familiar, cara berbicara yang memberikan kesan menarik, bertemperamen bijak, dan mencirikan seorang plebotomis dan kepribadian yang membutuhkan pembantu proses penyembuhan bagi pasien ya. Jadi di balik pelayanan kita sebetulnya ada misi, itu adalah penyembuhan bagi pasien ya. Jadi kita ada misi tentang penyembuhan pasien ya. Sehingga ini harus diperhatikan. Tidak hanya itu, ternyata kerapian busana itu termasuk bagian dari apa tadi
komunikasi yang bahasa tubuh tadi ya. Coba kalau baju kita nggak beneran, apalagi pakai baju yang ya mohon maaf seksi gitu kan, akhirnya si pasien kan tidak fokus kepada anunya ya gitu. Atau mungkin pakai parfum yang sangat mencolok gitu lah baunya gitu ya, menyengat gitu ya, itu juga menimbulkan kesan yang tidak baik ya. Kemudian unsur yang terpengaruh terhadap komunikasi pasien ya, dari sisi aspek sosial ya, budaya, mungkin budaya kita, budaya yang di luar-luar sana agar berbeda. Dari sisi agama, itu akan mempengaruhi perilaku di masyarakat ya. Kemudian sikap kita ya harus selalu membuka diri ya, melayani ya. Kemudian memahami perspektif pasien, artinya keinginan pasien itu harus kita pahami ya. Nah, komunikasi itu harus memberi sentuhan pelayanan dari hati ya. Jadi kalau dalam bahasa yang apa itu yang apa itu yang sekarang sering dikemukakan adalah empati ya. Empati itu tidak hanya sekedar simpati tapi memberikannya dengan pelayanan hati ya. Di balik itu ada hak pasien ya. Karena sudah ada undang-undang kesehatan tentang pasien. Pasien itu adalah orang yang berhak mendapat informasi, kemudian tindakan yang harus diterima dari tenaga kesehatan ya, gitu. Kemudian rumah sakit pun sebenarnya punya hak memberikan pelayan pasien itu punya hak ketika dia berada di rumah sakit, bisa memperoleh pelayanan, memperoleh kesehatan yang bermutu, kemudian memperoleh yang efektif dan efisien, kemudian bisa saja mengajukan pengaduan atas kualitas layanan yang dilayani ya. Kemudian mendapat informasi, kemudian memberikan persetujuan atau menolak ya, makanya kalau kita sedang berobat di rumah sakit itu kadang-kadang ada form tentang permintaan apakah setuju apakah tidak ya. Kemudian kalau misalnya pasien dalam keadaan kritis biasanya ada pendampingnya ya, baik keluarga itu anak, istri ataupun orang yang terdekat. Kemudian bisa saja menggugat ya. Nah, bisa saja nanti bisa secara perdata maupun pidana. Kemudian bisa saja mengeluhkan pelayanan yang tidak baik ya melalui media cetak. Nah, ini kalau semua ini terjadi kan kita yang dirugikan ya. Atau undang-undang praktek kedokteran ya. Hak pasien itu ada di situ ya. Jadi tata cara tindakan medis itu harus mengikuti SOP yang ada ya. Makanya sering kalau ada kegiatan yang sifatnya tidak sesuai malpraktek itu kadang-kadang tenaga medis dituntut ya. Kemudian ini menolak tindakan, mendapatkan isi rekam medis ya sesuai itu. Atau aja undang-undang tentang perlindungan konsumen ya. Jadi haknya apa gitu. Ini saya kira banyak yang terkait dengan dasar hukum itu dan perlindungan ya. Jadi intinya kita berkomunikasi itu adalah ini ya. Di kuliah awal sudah saya sampaikan. Jangan sampai apa yang kita berikan itu memberikan kualitas yang buruk terhadap sampel yang akan diperiksa. Oke, saya kira itu dari saya untuk kuliah hari ini ya. Nanti bisa kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya karena jam 11 ya sudah apa itu sudah sebentar lagi Jumatan ya. Oke, saya kira itu dari saya ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Pak, boleh minta materinya hari ini, Pak? Yang kemarin sudah tak kirim ya kayaknya ya? Yang kemarin udah 2. Kalau yang hari Ya. ini sama yang Oh kemarin ya. ya, Pak? Yang kemarin sudah toh? Udah ada Kemarin kan 2. ya kemarin 2 sama ini 1 kan? Yang belum Berarti yang minta ini yang kan? hari ini. Ya, ya, Sama ya. minta materi praktek yang parasit, boleh nggak Pak yang sebelum masuk blok ini yang terakhir?
Mana ya? Saya yang parasit yang mana ya? Yang materi apa ya? Yang Saya kok tentang, lupa malah. tunggu Pak, saya coba lihat dulu. Yang ada mikroskopik kualitatif, yang ada metode selotip, terus ada jenis-jenis apa namanya cacing. Pokoknya tentang pemeriksaan-pemeriksaan itu Pak, Saya, yang ada Harada Mori juga. oh yang itu ya, pemeriksaan feses yang terakhir ya. Ya, Oh ya ya. Nanti diingatkan ya. Saya oh tuh ya Pak. kadang kan banyak lainnya, Mm-mm. banyak kelompoknya kadang-kadang bingung. Ya Ya Pak. kadang saat respon kadang yang agak Iya. tertunda ya. Ya Pak, Mohon nanti maaf. si Pen ini ya Pak izin WA Ya, ya Pak, sekalian ya, kirim apa contoh PPT yang waktu itu pernah di-share yang materinya belum dikasih ya Pak ya. ya, ya, ya. Oh ya, makasih ya Pak ya. Ya. Oke, saya kira itu dari saya ya. Ada yang tanyakan enggak? Nanti diingatkan aja. Sudah ya, berarti untuk ini harusnya kan saya besok ya. Besok atau kapan jadwalnya? Kapan, Elma? Besok itu Enggak, jadwal saya yang sebenarnya harusnya kan besok kayaknya ya. iya besok. Ya, ini kan besok ada kegiatan workshop. Saya minta Mbak Ima untuk kalau bisa Maju. hari ini gitu ya. Berarti yang Ya, besok sudah tidak ya. Nanti tinggal kalau mau diisi yang lain ya. deh. Ya. Oke, saya kira itu dari saya. Saya kira cukup ya. Karena udah jam 11 kita Oke, ke Pak. masjid Jumatan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.